Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid YGC, para tokoh masyarakat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan bahasan tentang fikih jinayat yang ada di kitab-kitab fikih. Babnya babul jinayah, dan membahas tentang jinayat al-qatl, yaitu jinayat hukum pidana pembunuhan. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya ketika seseorang membunuh dengan sengaja atau terencana, maka dalam Islam hukumannya adalah yaitu qisas. Selain dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh makhluk hidup, serta dimasukkan ke dalam azaban alima khalidan fiha fi nari jahannam, dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya, tentu kalau tidak taubatnya, tentu kalau tidak taubat. Kemudian bahasan selanjutnya adalah tentang muskitatul qisas, yaitu tentang hal-hal yang bisa menggugurkan qisas. Yaskutul qisas, qisas itu bisa gugur. Dalam fikih Islam itu qisas itu bisa gugur dengan sebab 3 perkara, dengan sebab 3. Bi ahadi salasati asbab, dengan sebab 3. Yang pertama adalah sebabnya mautul jani, orang pelakunya itu meninggal. Ketika seseorang membunuh seseorang, kemudian diponis oleh pengadilan atau diponis oleh hakim, ponisnya adalah qisas. Kemudian sebelum dilakukan qisas meninggal dia, mungkin karena penyakit atau karena apapun meninggal begitu. Maka gugur qisasnya dengan sebab pelakunya meninggal. Itu yang pertama. Jadi pelakunya itu meninggal, itu menyebabkan isqat al-qisas, menyebabkan gugurnya pidana qisas gitu. Kemudian sebab yang kedua adalah al-afwu, dimaafkan oleh keluarga daripada korban, dimaafkan oleh keluarga daripada korban. Misalnya ketika orang tersebut membunuh berencana, nauzubillah ya, semoga kita menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Kemudian matilah dia gitu ya. Kemudian keluarga korban itu memaafkannya, ya mungkin sudah takdir begitu. Keluarga korbannya sangat baik begitu. Mungkin sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya udah saya tidak mau ke pengadilan, udah maafkan saja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pintu taubat kepada orang tersebut. Itu disebut dengan al-afwu, disebut dengan pemaafan dalam pidana qisas. Bisa terjadi, bisa ya, tergantung ahli warisnya atau tergantung keluarga korbannya mau nggak seperti itu. Tentu biasanya dengan syarat-syarat. Nanti ada al-afu, apakah nanti harus dengan bayar diat, denda, atau sejumlah uang terhadap orang atau keluarga korban. Biasanya ada kesepakatan, misalnya yang ditinggalkan akan dibiayai, bisa misalnya begitu. Atau misalnya karena yang meninggal adalah yang menanggung keluarga, laki-laki yang menanggung keluarga, kemudian ia bunuh, nauzubillah, kemudian ia bersedia untuk mengcover biayanya keluarga tersebut sampai dengan anaknya kuliah, misalnya seperti itu. Nah, itu bagian dari al-afu. Jadi kalau keluarga korban memaafkan, itu kan jarang terjadi, tapi bisa terjadi. Maka dalam hukum Islam pun bisa isqatul qisas, bisa menggugurkan hukum qisas, bisa menggugurkan hukum qisas. Kemudian yang ketiga adalah as-sulhu
berdamai antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Nah, itu juga bisa dengan cara membayar diat atau dengan berdamai secara murni. Nah, ini hal-hal yang bisa menggugurkan kisos. Nanti kita akan jelaskan apa itu diat, apa itu memaafkan, sehingga bisa menggugurkan kisos itu sendiri. Kemudian jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sebab yang pertama adalah mautul jani, yaitu sebab yang pertama matinya atau meninggalnya pelaku pidana meninggal atau meninggal, maka ya nggak bisa dikisos, orang yang udah meninggal gitu. Iza mata man alaihil kisos sakotol kisos, ya kalau orang yang pelakunya itu meninggal, ya walaupun dia punya kisos, misalnya dia membunuh orang dengan disengaja, kemudian pelakunya juga meninggal, pelakunya juga mati, maka sakotol kisos, maka gugur kisosnya. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah hal tajibud diat amla, apakah wajib membayar diat atau tidak, apakah wajib membayar sejumlah uang kepada keluarga yang ditinggalkan keluarga korban atau tidak. Tentu kan kalau misalnya pelaku itu udah meninggal tapi punya harta yang misalnya harta yang ditinggalkan, misalnya warisannya banyak begitu dan lain sebagainya, atau tidak, dengan dianya meninggal sudah otomatis gugur total, hukuman kisos gugur total, diat pun gugur total. Nah, ini terdapat perbedaan pendapat para ulama, apakah wajib membayar diat walaupun orang tersebut sudah meninggal, tapi karena yang sudah meninggal tersebut pelakunya punya warisan banyak sehingga bisa membayar diat gitu, atau tidak begitu. Kalau sudah meninggal ya sudah meninggal, kagak ada istilahnya namanya harus bayar diat begitu. Qalatil Hanafiyah wal Malikiyah, di sini pendapatnya mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik di dalam kitabnya Al-Bada'i dan Ad-Durrul Mukhtar. Ini kitab-kitab besar mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Iza sakotol kisosu bil maut, apabila kisos itu gugur karena sebab maut, pelakunya meninggal, kan gugur kisosnya itu. Apakah harus membayar diat juga atau tidak? La tajibud diyatu fi malil qatil, tidak wajib membayar diat terhadap harta orang yang pelaku yang meninggal tersebut. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi kalau sudah kisosnya sudah gugur karena pelakunya sudah meninggal, walaupun punya warisan banyak, tanah banyak, segala macam, tetap dia gugur, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kenapa? Alasannya karena li'annal kisos wajibun ainan, karena kisos itu adalah wajib ain. Kalau orang masih hidup, kisos kan balasannya kalau dia pembunuhan berencana. Tapi kalau sudah meninggal ya sudah gugur. Ngapa udah meninggal ya tinggal kalau dia bertaubat, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu diampuni atau tidak, atau bagaimana nanti di akhiratnya. Tapi hukuman kisos yang di dunia kan, ini kan kalau pidana itu dua hukumannya, hukuman dunia dan hukuman akhirat. Berbeda kalau orang nggak meninggalkan sholat, orang misalnya apa-apa dan lain sebagainya, itu kan hukumannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk mengancamnya dengan neraka dan lain sebagainya. Tapi kalau pidana jinayat, ya, seperti perzinahan, mabok, kemudian pembunuhan, itu dua hukumnya, hukum dunia dan juga hukum akhirat. Kenapa? Karena berkaitan dengan orang lain. Kalau misalnya dia nggak sholat, nggak apa, itu berkaitan dengan dirinya dengan Allah. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan pembunuhan, perzinahan, itu kan berkaitan dengan orang lain, maka harus ada hukumannya di dunia juga, di akhirat juga. Makanya disebut dengan fikih jinayat. Nah, di sini yang pertama mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, gugurnya kisos itu karena pelakunya mati, meninggal, maka tidak wajib membayar diat. Tidak wajib membayar diat. Berbeda dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i yang mengatakan iza sakotol kisosu bil maut, apabila gugur itu kisos dengan sebab meninggal pelakunya, baqiyal khiyaru, maka tinggal diserahkan kepada siapa? Qadhi, melalui wali tersebut. Jadi tinggal di pengadilan kira-kira apakah hakimnya memutuskan mengambil harta warisan tersebut
diserahkan kepada dibayarkan diatnya kepada yang meninggal itu atau keluarga korban. Nah, itu adalah tetap dia wajib untuk membayar diat. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan juga pendapat Imam Syafi'i. Jadi memang ada dua pendapat di sini. Ya, kalau misalnya kita terapkan di dalam perundang-undangan, ya kan kalau ini kan tergantung kebijakan daripada hakim ya. Artinya analisis atau dalam fikih Islam itu ketika iza hakamal hakim, ketika hakim itu sudah memutuskan, maka sudah lepas semua perbedaan pendapat para ulama. Jadi kalau ada pendapat para ulama itu pendapat kan ada khilaf di kalangan para ulama fikih, ini Abu Hanifah, ini Syafi'i. Tapi ketika hakim sudah memutuskan, udah itu yang dipakai. Kenapa? Karena putusan hakim itu mengikat. Dalam bahasa fikih pun begitu. Jadi putusan hakim itu mengikat. Ketika hakim itu melihat kemaslahatan, karena melihat pelakunya itu adalah punya warisan banyak, kemudian yang ditinggalkan itu atau yang dibunuh oleh dia itu istilahnya tidak memaafkannya, ya, maka tinggal hakim pengadilan itu memutuskan untuk memberikan diat kepada keluarga korban tersebut dari warisan yang ditinggalkan. Ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Syafi'i di dalam Mughnil Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj serta Syarhul Muhazzab. Nah, ini yang dikomentari oleh para ulama jamaah sekalian terkait dengan tersebut. Kemudian yang bahasan kedua, sebab yang kedua, tadi sebab pertama adalah pelakunya meninggal. Kemudian sebab yang kedua adalah dimaafkan oleh keluarga korban. Ini kan jarang terjadi, tapi pernah terjadi juga. Ya, di berita-berita juga ada juga kan pernah terjadi. Akhirnya gak masuk ke pengadilan dan lain sebagainya. Memang dalam fikih Islam pun ada juga yang namanya tidak terjadi kisos dengan sebab al-afwu, dengan sebab dimaafkan oleh keluarga korban. Ya, dimaafkan oleh keluarga korban. Ya, mana dalilnya? Ya, dalil maafkan keluarga korban itu dalilnya adalah di surat Al-Baqarah, ya, jelas terkait dengan kisos, dan juga di surat Al-Maidah Al-Baqarah ayat 237. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri, terus wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya. Nah, ini dalilnya, faman ufiya lahu min akhihi sayun, kalau dimaafkan. Kemudian di ayat yang selanjutnya itu ujung-ujungnya wa anta'fu aqrabu littaqwa. Ya, memaafkan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Ya, istilahnya kalau keluarganya ya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya mau bagaimana lagi begitu. Ya tinggal logo kan, yang namanya juga takdir, nggak bisa dibalikin waktu. Kan jarang juga yang terjadi keluarga korban memaafkan, tapi ada fikihnya juga begitu. Nah, ini ya juzul afu, boleh memaafkan itu dari keluarga korban anil kisos, terhadap kisos tersebut. Wa huwa afdalu min istifa'il kisos. Ini yang luar biasa nih Islam ini. Ini yang paling abdol. Memaafkan itu yang paling abdol min istifa'il kisos, daripada memilih kisos. Jadi memang pertama kisos, kalau memang keluarga korban gak memaafkan ya ada jalannya, yaitu kisos. Tapi itu lebih afdol memaafkan. Memaafkan. Wa minas sunnati, tapi kan jarang juga keluarga yang seperti itu. Kecuali kalau memaafkan tadi dengan catatan, dengan membayar diat. Nanti ada memaafkan mutlakon, ada jenisnya. Ada memaafkan secara total, nggak pakai diat-diatan. Pokoknya saya memaafkan 100%, nggak usah pakai diat-diatan. Ada yang seperti itu juga. Ada yang dengan syarat, ada juga. Tapi kita lihat hadisnya dulu. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah di hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dan Imam Turmuzi. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ma'afa rajulun an mazlamatin. Seseorang yang memaafkan perbuatan yang zolim. Semua perbuatan yang zolim itu maaf. Ada kata maaf itu kan susah. Itu illa zadahullahu biha azzan. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan nanti di hari kiamat. Nah, ini dalil terkait dengan memaafkan itu adalah luar biasa, jarang terjadi, tapi itu itu adalah memiliki nilai tambah. Ada yang zolimin kita, udahlah saya maafin aja, namanya juga manusia, saya doain semoga ia diampuni oleh Allah. Begitu ada juga, tapi jarang terjadi. Makanya agama Islam juga memberikan opsi-opsi. Ada yang kisos, kalau nggak bisa disatukan ya udah kisos.
Tapi kalau misalnya ada jalan misalnya al-afu, maafin, ya maafin juga oleh keluarga korban, ya udah maafin aja. Kemudian juga di hadis Nabi Muhammad SAW dari Abi Darda, riwayat Ibnu Majah dan riwayat Imam Turmuzi, ma min rajulin yusabu fi bisai'in fi jasadihi fayatasaddaqu bihi illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hutta bihi an khati'ah. Seseorang yang kena musibah, misalnya diiniin orang, di jasadnya itu dipukul orang, diapain orang begitu, kemudian dia ngebales begitu, malah dia memaafkan dengan bersedekah memaafkan itu, illa rafa'ahu Allahu biha darajat, Allah akan angkat derajatnya sebab sifat memaafkan itu, wa hutta bihi anhu khati'atuhu, dan Allah akan mengampuni dosanya. Kalau memang dia ada dosa, Allah akan ampuni dosanya. Dosa orang yang luar biasa punya sifat pemaaf tersebut. Nah, ini yang yang terjadi di yang ada di dalam hadis. Dan satu lagi dari Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad dan Imam Turmuzi dan lain-lain ashabus sunan, ma rufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrun fihil qisas, tidak diangkat, tidak hukum qisas, illa umiru fihi bil afwi, kecuali kalau misalnya dia tidak ada pengampunan. Tapi kalau dia diampuni oleh keluarganya, nggak ada kisos, tidak ada kisos. Nah, ini jadi sebab yang kedua adalah al-afu, yaitu dimaafkan oleh keluarga korban, maka gugur kisosnya. Nah, ini luar biasa, di dalam Islam ada disebut dengan al-afu. Jadi jangan mandangnya misalnya Islam kejamnya kalau misalnya ini kisos begitu. Itu opsi saja. Ada opsi yang kedua, kalau keluarga korban memaafkan itu luar biasa. Tapi kalau misalnya nggak memaafkan, kan ada opsi lain, yaitu kisos begitu. Wa ruknul afwi, ada rukunnya, rukun memaafkan itu, ada rukun memaafkan itu. Ya, al-afu ini secara istilah atau secara definisi oleh para ulama, isqatul kisos, gugurnya kisos bisa babil afwi, dengan sebab memaafkan. Nah, ini ada syaratnya. Yang pertama, ayyakunal afi, orang yang memaafkan itu adalah orang yang balik, ya, berakal. Ya, kalau masih kecil, orang gila itu nggak bisa memaafkan. Keluarga korban itu nggak bisa memaafkan. Kemudian yang kedua adalah ayyasdurul afu min sahibil haq. Yang memaafkan itu adalah dari keluarga korban, sahibul haq, keluarga korban. Nanti ada urutan-urutannya keluarga korban siapa. Jadi kalau misalnya yang memaafkan itu bukan keluarga korban atau keluarga jauh, ya nggak bisa. Itu dari keluarga inti dulu. Memaafkan nggak dia? Kalau dia memaafkan dengan ikhlas karena Allah, ya sudah. Tapi kalau dia tidak memaafkan atau memaafkan dengan syarat membayar membayar denda, atau misalnya dengan syarat misalnya membiayai pendidikannya atau makannya, itu juga salah satu persyaratan juga. Artinya bisa diinikan dalam al-afu itu tadi. Jadi yang kedua ini syaratnya adalah harus memaafkan itu dari keluarga korban, keluarga inti korban. Wa sahibul haq, ya, sahibul haq ini adalah yang pertama, huwal warasah rijalan wa nisaan, yang mempunyai hak waris dari keluarga korban itu adalah orang yang berhak untuk menjadi atas nama keluarga korban. Jadi kalau nggak ada hak waris itu kan ada sahibul usul yang nggak bisa diganti-ganti, itu anaknya, itu yang sahibul usul itu. Yang kalau yang belakang samping itu kan furu. Nah, itu bisa nggak bisa punya hak. Yang punya hak itu kecuali kalau yang usulnya udah nggak ada, itu bisa ke paman atau kemana. Tapi kalau misalnya sahibul usulnya masih ada, nah itu yang menjadi juru bicara atau menjadi orang yang bisa memaafkan atas nama keluarga korban. Jadi huwal warasah, yang mempunyai ahli waris, yang memiliki ahli waris. Ya biasanya kalau pelakunya meninggal kan ada ahli warisnya itu. Atau kalau pelakunya ada di penjara misalnya, nah, kan ada ahli warisnya itu. Ada ahli warisnya. Siapa itu? Nah, itu dia. Bukan yang pelakunya, ya, maksudnya keluarga korban. Yang meninggal kan keluarga korban itu ada keluarganya. Nah, itu dia. Sahibul warasah itu adalah keluarga korban yang ditinggalkan akibat pembunuhan itu. Nah, itu disebut dengan ahlul waris. Kemudian ahkamul afwi, hukum-hukum yang berkaitan dengan memaafkan ini, yang pertama adalah asarul afwi, pengaruh memaafkan itu fi isqatil kisos wa diyat, bisa menggugurkan kisos dan juga bisa menggugurkan diat. Menggugurkan kisos juga bisa, menggugurkan diat juga bisa, tergantung daripada keluarga korbannya. Udah nggak ada kisos, nggak ada diat, maaf total, mutlakon.
udah saya maafin total, itu bisa. Jadi yang seperti ini bisa ya. Yang seperti ini bisa. Jadi mutlakon disebut dengan lil waliyil haq al mutlak fil afwi. Dia punya hak mutlak untuk memaafkan kalau memang dia sebagai perwakilan dari keluarga korban memaafkan perbuatan tersebut dengan legowo, tanpa ada embel-embel diat, diat. Kemudian bisa juga watajibud diat, dan wajib membayar diat jika ahlul warisnya itu, keluarganya itu memintanya. Wajib membayar diat kalau memang dia memintanya. Jadi kalau misalnya saya maafkan dengan syarat membayar diat begitu, dengan syarat membayar diat, maka dia bisa istilahnya gugur kisosnya, kemudian diganti dengan diat, diganti dengan diat. Jadi dengan ada al-afu mutlakon, memaafkan secara total mutlak, jadi udah maaf total dari keluarganya, kisosnya tidak dihukum, kemudian bebas begitu, bebas. Kemudian yang kedua ada juga membayar membayar diat. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada bahasan takzir ya. Bahasan takzir itu wilayah hakim tentang masalah penjara. Kemudian yang kedua adalah hukum yang kedua, asharul afwi fi haqqil ghair. Bagaimana kalau memaafkan ini berpengaruh terhadap yang lain? Misalnya iza ta'addadal auliya. Kalau misalnya keluarga korban banyak, kalau satu ya udah selesai masalah. Tapi kalau keluarga korban banyak ngaku-ngaku ini saya yang paling keluarga korban ini. Keluarga korban saya yang berhak juru bicara, mungkin karena di keluarganya ada konflik gitu. Jadi mengatasnamakan keluarganya. Kalau misalnya keluarga yang satu saya memaafkan secara total. Kemudian satu lagi mengaku keluarganya saya tidak memaafkan total tapi harus membayar diat. Nah, itu kan ada perbedaan di situ. Maka di sini ada para ulama, amma iza ta'addadal auliya. Apabila itu ahli warisnya itu banyak, fa'afa ahaduhum, yang satu total memaafkan, yang satu lagi kisos begitu, yang satu lagi misalnya memaafkan dengan diat gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, maka kata para ulama, al kisosu la yatajazza. Kalau hukuman itu nggak bisa dibagi-bagi begitu, harus jelas. Satu jadinya sayun wahid, fala yatasawwaru istifa'u ba'dihi duna ba'd, tidak bisa dibagi-bagi menjadi tiga. Sebagaimana di sini dalil dari sejumlah kalangan para sahabat seperti Amr bin As, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas ya, terkait dengan banyaknya orang begitu. Maka di sini kata para ulama, yang wajib atau yang menjadi pionir daripada keluarga korban adalah yang pertama adalah zakarun, yaitu usul, dari pihak usul tapi dari pihak anak korban, keluarga korban. Kalau anaknya masih kecil karena belum balik tadi, maka dari pihak orang tua korban, karena itu kan bagian dari usul. Jadi misalnya pertama anak itu, kalau misalnya anak tersebut masih kecil, kan tadi kalau masih kecil nggak bisa dia menjadi perwakilan keluarga korban, nggak bisa, karena syaratnya balik ya, karena kasihan kalau masih kecil udah jadi pionir begitu. Maka jatuh kepada orang tuanya masih hidup. Kalau orang tuanya masih hidup. Tapi kalau orang tuanya udah meninggal juga, anaknya masih kecil juga, baru jatuh kepada pamannya. Ini yang laki-laki, paman korban. Paman korban. Tapi ada waqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan zaujatuhu, istrinya. Tapi memang ini perbedaan pendapat, karena apakah seorang istri kan sama juga usul juga, tapi dia pihaknya adalah pihak perempuan, apakah bisa mengalahkan laki-laki atau tidak, ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ini biasanya yang dipertentangan di pengadilan itu yang satu paman, yang satu istrinya gitu. Istrinya memaafkan tapi pamannya enggak, ya, karena pengen ada kisos, kan ada jaza itu, ada diatnya. Nah, itu pengennya diat, enggak memaafkan total. Tapi kalau istrinya ya udah legowo lah begitu dan lain sebagainya. Nah, itu memang di sini tentu terdapat perbedaan pendapat para ulama. Tapi yang jelas kalau terjadi perbedaan pendapat para ulama, kalau hakim memutuskan dengan permasalahan atau dengan maslahat, maka wajib ditaati oleh semua. Artinya keputusan berada di tangan hakim. Jadi kalau iza wajadal khilaf, kalau ada perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lain, maka hakim berhak untuk memutuskan, maka sakotol khilaf,
gugurlah perbedaan pendapat para ulama. Yang dijalankan oleh orang tersebut atau keluarga tersebut atau kasus tersebut adalah hukuman atau hakim, putusan hakim. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk yang selanjutnya adalah tentang masalah ta'zir. Ta'zir itu adalah wilayah pemerintah. Ini ta'zir itu adalah al-habsu, yaitu memenjarakan agar bisa membuat orang tersebut tidak residivis atau tidak mengulanginya lagi. Itu masuk dalam kategori jarima ta'zir. Jarima ta'zir. Nah, itu adalah kebijakan dari al-qadhi, kebijakan dari pemerintah atau kebijakan dari hakim. Ya misalnya kan kalau dia membunuh, masa didiemin aja, lewat begitu aja begitu kan, habis membunuh, gitu kan? Ini apakah dikisos atau tidak? Itu nanti kebijakan daripada hakim. Artinya tentu hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya buatan manusia. Kan namanya ada dua dalam hukum itu, ada buatan jarimatul hudud yang diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, ada juga jarimatut ta'zir yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan kemaslahatan. Misalnya penjara dan lain sebagainya, itu masuk dalam kategori jarimat ta'zir. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian as-sulhu, berdamai. Nah, tadi kan ada satu, yaitu pelakunya meninggal. Kemudian yang kedua itu adalah al-afu, yaitu memaafkan. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah as-sulhu, perdamaian. Ya, berdamai juga termasuk ya juzus sulhu, boleh berdamai alal kisosi, terhadap perbuatan-perbuatan kisos dan lain-lainnya, ya bittifaqul fuqaha, dengan sepakatan para ulama. Wa yasqutu bihil kisos, dan juga gugur itu kisosnya juga, sawaun akana as-sulhu bi aksar min diyat, walaupun itu misalnya berdamai itu dengan membayar diat juga, atau membayar setara atau kurang atau apapun, atau misalnya kesepakatan lain, maka dia juga bisa berdamai. Apa bedanya berdamai dengan al-afu? Kalau berdamai dari kedua belah pihak, biasanya kan kalau al-afu kan dari satu pihak, keluarga korban. Keluarga korban nggak memaafkan itu, tidak memaafkan, kekeh begitu. Wah, kisos aja, kekeh, kisos. Nah, rupanya pelakunya ini adalah ya susah untuk istilahnya keluarga korban nggak mau dengan kategori al-afu itu, nggak mau, maunya tetap kisos. Maka jalan ketiga adalah as-sulhu, berdamai. Itu berarti kedua belah pihak, keluarga daripada pelaku dan keluarga daripada korban berkumpul. Itu as-sulhu khairun, dalam Al-Qur'an menggunakan kata umum, berdamai itu adalah lebih baik. Dan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, as-sulhu jaizun bainal muslimin, bahwasanya berdamai itu dibolehkan antara kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya, asalkan sepakat. Itu namanya disebut dengan berdamai. Jadi perbedaan antara al-afu dengan as-sulhu itu adalah dari kategori, kalau al-afu itu satu pihak keluarga, sedangkan kalau as-sulhu itu adalah dari kedua belah pihak. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke diatnya. Berapa diatnya? Tadi ada dua ya, hukum ada dua. Yang pertama adalah kisos. Kalau tidak ada kisos namanya diat, ya membayar diat. Kemudian ada juga ta'zir. Ta'zir itu adalah tadi al-habsu, tadi di penjara. Ini tentu tergantung kebijakan daripada pemerintah. Walaupun misalnya keluarga korban memaafkan, tapi pemerintah tetap kekeh ta'zir, karena ini memang potensi merusak masyarakat, udah dipenjara aja. Nah, itu bisa. Jadi bukan hanya ketika dimaafkan misalnya berarti dia bebas begitu, karena sudah dimaafkan total gitu, bebas. Tidak. Pemerintah juga berhak untuk menentukan apakah dia dihukum atau tidak berdasarkan kemaslahatan daripada masyarakat itu sendiri. Namanya disebut dengan at-ta'zir. Itu adalah yang menjalankan adalah hakim atau qadhi atau pemerintah. Jadi tergantung kalau misalnya biasanya kalau pembunuhan kan pasti ada hukumannya. Itu namanya disebut dengan ta'zir. Adapun kalau dari pihak keluarga memaafkan, ya sudah, dimaafkan total.
Tapi kalau misalnya pemerintah mengatakan secara kemaslahatan ini kalau dimaafkan total, dia terus menerus karena dilihat dari kebijakan hakim misalnya ini orang tersebut bisa jadi punya penyakit akhirnya menular, artinya membunuh yang lain dan lain sebagainya, udah di penjara misalnya 5 tahun dan lain sebagainya, ya tergantung daripada pembuat undang-undang disebut dengan ta'zir, namanya disebut dengan al-ahkamul wad'iyah, hukum-hukum yang diletakkan oleh pemerintah. Jadi ada al-ahkamus syar'iyyah, ada al-ahkamul wad'iyah. Nah ini tadi terkait dengan diat. Definisi diat itu adalah al-malul wajib, harta yang wajib diberikan sebagai bagian dari jinayat ala nafs, karena dia mengeluarkan atau melepaskan nyawa seseorang. Karena harusnya kisos, kemudian karena dimaafkan atau karena misalnya membayar diat, akhirnya dia harus membayar kisos, harus membayar diat. Nah diat itu artinya al-malul wajib, harta yang wajib ia berikan kepada keluarga korban. Keluarga korban ini definisi daripada diat. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qatala mu'minan fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu." Ini dalil daripada diat. Jadi terkait dengan ini ya para fuqaha mengatakan adanya diat itu kalau dimaafkan, kalau kisos itu gugur sehingga lari ke diat. Tapi kalau kisosnya dijalankan sudah nggak ada diat, berarti sudah tidak ada diat. Dan ijma ulama semuanya mengatakan faqad ajma'a ahlul ilmi ala wujudi ad-diyat. Maka ulama semua sepakat adanya diat. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa diat itu? Berapa diat ya? Pertama, sebelum masuk diat ini, hikmah diat itu adalah supaya at-ta'dib. Ya, ta'dib itu artinya memberikan apa istilahnya ya? Memberikan orang yang ditinggal, orang yang pelakunya itu jadi nggak mau berbuat sesuatu. Wah kalau saya ini, kalau misalnya di al-afu saja, enak banget itu. Tapi karena ada diat, itu salah satu hikmahnya adalah supaya dia itu tidak akan mengulanginya lagi. Tidak akan mengulanginya lagi. Ini salah satu hikmahnya. Kemudian hikmah yang kedua di sini oleh para ulama dikatakan ya terkait dengan keluarga korban yang ditinggalkan itu tidak hanya tangan kosong. Artinya kalau memang dimaafkan itu bisa opsi yang selanjutnya itu dengan diat tadi, dengan diat. Tentu di sini diat ini dari sisi dalil di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada 3 yang al-ibil onta, ukurannya onta, kemudian az-zahab wal fiddah, ukurannya emas dan juga perak. Kalau misalnya diatnya ini unta, wa inna fin nafsi diat, bagi yang melepaskan nyawa itu ada diatnya, mi'atun minal ibil, 100 ekor unta. 100 ekor unta. Berapa sih 1 ekor unta itu? 1 ekor unta itu luar biasa. Untanya itu kan 2 kali lipat dari sapi. 2 kali lipat, ada yang bilang 3 kali lipat tergantung ontanya. Kalau 2 kali lipat yang paling murah itu 2 kali lipat 60 kali 100 sudah 6 miliar kan itu. 6 miliar. Kalau 10 baru itu. Kalau 100 6 miliar. Luar biasa mahalnya ini. Jadi memang itulah nyawa seseorang. Berharga banget. Makanya tidak boleh membunuh orang gitu. Bunuh diri aja dilarang, apalagi dibunuh oleh orang. Dia hak itu punya hak hidup ya, namanya hak asasi. Kalau dalam bahasa umum kan hak asasi, padahal sebenarnya Islam sudah mengatur tersebut ya, bahwasanya manusia itu mempunyai hak hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hak hidup dia mau diberikan kebebasan, kemerdekaan, mau taat silakan, mau tidak taat silakan. Nah itu 100 ekor unta diatnya set. Kalau dinar itu 1000 dinar, ukuran dinar atau emas itu 1000 dinar. Kalau misalnya dirham, perak itu 10.000 dirham, 10.000 perak. Nah ini kalau ukuran daripada diat itu sendiri. Tapi diat ini memang ada diat yang mughallazoh, ada yang diat mukhaffafah. Ada yang diat mughallazoh, ada yang diat mukhaffafah. Kalau diat mughallazoh ini pembunuhan tadi ya, disengaja, itu diatnya mughallazoh 100 ekor unta. Tapi kalau diatnya mutawassitoh atau mukhaffafah itu bisa kurang setengahnya. Misalnya pembunuhan yang tidak disengaja, nembak burung, tahu nembaknya orang lain, lagi main senapan angin burung, tiba-tiba orang kena, matilah dia begitu. Maka dia diatnya setengahnya. Nah itu kemudian kalau misalnya
terkait dengan harga ini, maka bisa dengan tagliz, bisa dengan takhfif, bahkan bisa tidak sama sekali. Nanti tergantung as-sulhu tadi, perdamaian di antara kedua belah pihak ya. Tinggal lobby-lobby itu bagaimana baiknya terkait dengan keluarga korban gitu ya. Tapi jamaah sekalian, sampai di sini ada diskusi tafadhol terkait dengan pembunuhan ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan diri dari pidana tersebut ya. Apalagi memang pidana ini sangat-sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan berat sekali siksaannya baik di dunia maupun di akhirat. Tafadhol jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, kalau tidak ada kita lanjut sedikit ini. Ada dalil di dalam hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan diyatul mar'ati nisfu diyatul rojul. Diat seorang laki-laki itu, seorang wanita itu setengah daripada laki-laki, setengahnya daripada laki-laki. Nah ini diatnya setengah daripada laki-laki. Ini di hadis riwayat Imam Baihaqi. Di hadis riwayat Imam Baihaqi dari Muaz bin Jabal. Walaupun terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan terkait dengan kedudukan hadis tersebut, tapi banyak penguat hadis tersebut seperti Umar, Ali, Utsman dan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Zaid bin Sabit ya, mereka fakana hunaka berijma sahabat tersebut tansif diyatul mar'ah, bahwasanya diat seorang wanita itu setengah daripada laki-laki. Jadi kalau yang membunuh pelakunya perempuan, maka diatnya setengah daripada laki-laki. Itu salah satu ketentuan yang yang ada di tersebut ya, ada di dalam fikih Islam tersebut. Kemudian jamaah sekalian, terkait dengan ajurhu itu artinya bukan membunuh tapi melukai. Kan sama di dalam Al-Qur'an ada melukai juga sama, al-jurhu bil jurhi. Misalnya melukai dengan melukai ya. Misalnya ya nauzubillah, misalnya dia melukai apa gitu. Nah, maka ada kisos juga itu, ada kisosnya juga, tapi tentu ada sama seperti hukum yang tadi, kisos juga. Kemudian ada al-afu juga ada as-sulhu juga ada ta'zir dari pemerintah, Apa jurhu itu? Jurhu yaitu misalnya melukai seseorang, misalnya akibat perbuatan tersebut dia nggak mati, tapi membuat orang tersebut cacat begitu. Misalnya kakinya pincang, nauzubillah gitu kan. Nah itu kan ini juga itu bisa ini juga. Maka ada kisosnya juga. Kisosnya itu yang pertama, itu kisos itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang keluarga korban itu menghendaki, itu bisa kisos, mincangin juga gitu. Tapi kalau misalnya keluarga korban merasa dimaafin, ya sudah maafin aja, dia juga pelakunya itu sudah bertaubat, kemudian dia juga punya ini dan sebagainya, sudah maafin dengan diat misalnya, bisa juga terjadi. Jadi dalam perkara al-jurhu juga, melukai juga ada namanya tindak pidana kisos juga. Kalau misalnya menghilangkan nyawa, maka dia hilangkan nyawanya. Kalau misalnya al-jurhu melukai tentu dengan opsi-opsi lainnya. Jangan dilihat dari kisosnya saja ya, tapi dilihat dari semuanya itu. Jadi jangan lihat dari kisos, Islam itu luar biasa, ini banget gitu, ada kisosnya. Kemudian kalau melukai juga kejam sekali, tidak. Justru dilihat dari keadilan itu. Ya kalau keluarga korban begitu dipincangin orang, keadilan Islam itu ada satu opsinya, yaitu kisos. Kalau memang keluarga korban memaafkan, ya dengan al-afu. Kalau misalnya dengan kedua belah pihak, namanya as-sulhu. Nah ini yang diperbincangkan oleh para ulama jamaah sekalian terkait dengan hukuman kisos dalam hukum Islam. Silakan jamaah sekalian yang ingin diskusikan tafadhol. Kalau di KUHP tadi ya, kalau di KUHP itu kalau pembunuhan kan kalau yang berencana itu bisa seumur hidup. Kemudian paling lama itu 20 tahun, 5 tahun, ada yang 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Kalau yang belum pernah dihukum ya. Kemudian juga kalau di KUHP ya, di undang-undang kita itu
di undang-undang kita. Tapi memang kalau dalam negara kita memang hukum jinayat ini, jinayat kotal memang belum diterapkan. Ya karena step by step ya. Salah satu keunggulan Indonesia ini kan ekonomi Islam sudah mulai masuk, ya. Kemudian mulai dari perkawinan, ya mudah-mudahan kedepannya juga semakin baik lagi. Tapi kalau ini tidak bisa diterapkan kalau pemerintah belum menerapkan, ya nggak bisa, hanya teori-teori saja ya, kita ngaji ilmu saja gitu. Nggak bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak bisa. Kisos, tetangganya yang kisos, nggak bisa, harus dihukum oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah tidak menghukum dengan kisos ya tidak, ya hukumannya ya kalau di Indonesia pakai KUHP ya KUHP dijalankan gitu. Ya kita tinggal barok saja, tinggal barok ya. Tinggal barok ya terhadap hukum tersebut, ya tentu kita dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat gitu. Tapi itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang masalah perzinahan ya, tentang masalah perzinahan yang merajalela juga ya. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.